Perjalanan kali ini membawa kami untuk merasakan hidup ala nelayan di pesisir timur Indonesia. Kegiatan dimulai dengan menebar jala. Sambil menunggu, kami singgah di pulau kecil sambil mancing untuk cemilan di sore hari. Mengumpulkan kayu bakar, membuat api unggun, hingga membakar ikan hasil pancingan. Ketika matahari mulai terbenam, proses mengangkat jala pun dimulai. Satu persatu, ikan aneka ragam langsung naik. Benar-benar berlimpah. Namun, bukan hanya hasil lautnya yang luar biasa. Maluku Utara juga punya pariwisata yang cakepnya bukan main. Kami bertemu dengan villa yang begitu indah, dengan pengalaman makan mewah langsung di tepian laut, yang mana sambil kita makan itu bakal ditemani oleh ratusan ikan yang cakep banget di bawah. Di sini kami juga merasakan syahduhnya piknik di pulau kecil, yang rasanya itu benar-benar romantis banget. Karena pulau ini nggak ada penghuni dan hanya ada kita aja di sini. Memang benar kata orang ya, Tuhan itu lagi tersenyum pas cipta Indonesia Timur. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Pulau Meti, Maluku Utara. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah selesai menjelajahi Pulau Morotai. Mulai dari menggunakan bentor untuk keliling kota, kemudian menaiki bak mobil melintasi hutan dan juga savana. Kami juga menggunakan kapal untuk melintasi lautan Morotai ini. Di sini, kami mendarat di sebuah pasir timbul dengan air sebening kaca. Ini adalah salah satu sandbank terkecil yang pernah kami kunjungi. Kami juga merasakan pengalaman berlari menyusuri jembatan pasir di Pulau Dodola. Sebuah jembatan unik yang hanya muncul ketika air laut surut dan akan hilang kembali ketika air laut pasang. Lalu, kami juga bertemu dengan Pak Min, seorang pria yang memutuskan untuk hidup sendirian di Pulau Kokoya. Walaupun ternyata beliau itu tidak benar-benar tinggal sendirian. Pak Min tuh hidup berdampingan dengan kaum Moro, makhluk nggak kasat mata yang dipercaya sebagai penjaga dari tanah Morotai. Perjalanan ditutup dengan menghadapi ketakutan terbesar kami. Sebuah momen di mana kami memberikan diri untuk menyelam di lautan yang masih dihuni oleh ratusan ikan hiu. Ini adalah pengalaman pertama kami berhadapan langsung dengan penjaga lautan Morotai. Sungguh banyak kenangan yang kami dapatkan di pulau ini. Dan sekarang tiba saatnya kami untuk bergerak lagi ke destinasi berikutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Pagi. Jadi pagi-pagi jam 6.30 kita udah naik Jukung mau ke sandbank lihat sunrise. Setelah 20 menit, akhirnya kita sampai, tapi kondisinya masih gelap. Dan sebentar aku akan lompat. Gelap kali. John mau apa, John? Ada jualan kah? Jualan 10.000 kok, 50.000 kok beli dak? Jadi serunya adalah kalau kita nginapnya di Meti itu, ini memang bagian dari dia punya activity pagi-pagi ya, ngejar sunrise dan kayak piknik. Ini udah disiapin ya untuk nyantai, ada kopi, ada makanan. Kue. Dan kita memang datang di jam yang pas banget, pas memang belum terbit. Jadi masih gelap, kita santai-santai prepare.
sambil menikmati pelan-pelan matahari terbit dari timur. Iya elah. Ini seru sih, pagi-pagi masih chill Dan banget masih ya. dingin weh. Ya. Sejuk. Mungkin di kamera kalian lihatnya masih gelap total kan, cuma di mata kami ini udah mulai Udah membiru. mulai membiru lah. Oh, hands in the air like I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. Oh, love's in the air and I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. Mataharinya sudah mulai terlihat walaupun tidak bersinar terik, cuman ini nyaman karena Iya. tidak terlalu panas. Walaupun membuat jadi laut tidak biru, tapi yang penting kita bahagia. Dan yang kedua adalah aku baru nyadar di sini tuh nggak terlalu banyak agas loh. Gua gatal-gatal dari tadi. Oh, aku tak gigit. Nah, Lu kan karena bukan golongan darah O. jadi di sini tuh kalau kalian main eksplor daerah pulau-pulau yang ada di Halmahera Utara, daerah Morotai, agas tuh bertaburan di mana-mana. Kalau golongan darah O, jadi makanannya agas. Lo aku suka nih kayak dari Meti ya, dia udah siapin kayak even kayak hal-hal kecil kayak kantong plastik gini untuk kumpulin sampah tuh udah kayak dipikirin gitu loh. Karena ya memang apa ya, masih baik budaya buang sampah sembarangan kan. Iya. Jadi kita kalau kemana tuh selalu minimal tuh bawa kembali pulang sampah kita syukur lah gitu loh. Nggak usah kok nama-nama sampah sini. Dan ini adalah salah satu momen yang sangat-sangat aku enjoy kali. Kita tak main HP ya. Kita cuma kayak nyaman kak kopinya. Enak. Bener-bener menikmati alam. Dari tadi aku sama Riana ya sama Bang Adi, walaupun sekarang dia tak muncul kamera nggak masalah lah ya. Kita tuh sibuk kayak mendengar suara ombak, ngobrol ngalor ngidul, melihat kepiting lewat sana sini gitu kan. Syadu kali ya. Kayak happy kali gitu. Ini sebuah pengalaman pagi yang sangat mewah. Kita menemukan jejak penyunya bertelur di sini. Sarangnya itu gede banget ya. Cuma sayang, telurnya udah hilang. Bukan, penyu pun hilang kak. Penyunya pun hilang. Tapi kan masih ada deh, harusnya masih ada ya kalau kita cari ya. Janganlah, lu mau bongkar ini tempat dia, John. Enggak lah, aku biarkan dia sana lah Kasian. makanya. Ya, Ternyata pulau ini, bukan pulau sih ya, Sandbank ya, si Pasir Iya. Timbu ini bisa kita kelilingi hanya dengan 10 menit keliling ujung ke ujung selesai. Kita mau coba. You think you got the best of me, but just because Fenomena pasir timbul itu terjadi karena ada perubahan pasang surut air laut. Jadi, di waktu tertentu, kamu tuh bakal bisa lihat seperti pulau kecil atau jalan pasir yang membelah laut. Namun, beberapa jam kemudian bisa hilang lagi tertutup oleh air. Pasir timbul yang di Pulau Meti ini tuh kayak sebuah lukisan hidup yang ada di tengah hamparan laut biru. Benar-benar sebuah keajaiban alam yang gak bakal pernah bosan kamu nikmati. no, you don't hear when I told you how I feel. We are done. That we are done. Oh, hands in the air like I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. Oh, love's in the air and I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. akhirnya kita berhasil mengitari pulau. Ya benar, hanya butuh 10 menit dan ini view-nya bagus banget. Karena langit itu apa, dia punya air tuh biru, jernih. Dan aku sempat ngomong ke Bang Adi kan, aku bilang sandbank tuh harusnya gusung pasir tuh tidak ada pohon. Iya. Kalau ada pohon namanya bukan sandbank lagi, kita jadi pulau. Ternyata kata Bang Adi, dulu tahun 70-an itu ini nggak ada pohonnya sama sekali. Kepitingnya lari cepat kali kau. Kepiting. Nggak ada pohon dulu semenjak 70-an atau kapan tiba-tiba muncul pohon. Jadi kayak hari ini. Jadi dulu ya memang sandbank, sekarang jadi pulau. Ya rapopo lah, dingin sejuk. Asik sih olahraga pagi Beb ya. Iya. Pagi-pagi lihat sunrise. Hari ini aku sehat. Pagi-pagi aku udah mengitari satu pulau. Ya inilah hidup slow living di pulau coy. Menarik. Sudah makin panas, ini sudah di jam 8 pagi ya, dan matahari makin menyala. Di Iya. belakang kita bisa melihat ada barisan perbukitan dan ada Dukono di sana. Si gunung api yang selalu keluar asap Yes. dan erupsi. Sekarang kita kembali ke kapal. BTW orang sih buat manggil tuh ngomongnya Hulu.
Manggil orang tuh pulau gitu. Lucu ya. Manggil bapak juga. Balik. Come on, come on, come on. Oh, love's in the air and I don't care. Music is fair to me singing. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on, baby. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come Namanya main ke pulau itu nggak bakal sah kalau kita tidak lihat ikan apa aja yang ada di sini. So, kita udah bareng teman-teman ya dari Halmahera Utara, tepatnya di Tobelo, buat coba mancing di sekitaran Pulau Meti. Dan sekarang, start kita berangkat. Dan kita sudah tiba di spot pertama. Ini jaraknya dekat banget, cuma 5 menit dari penginapan kita di Meti. Teman-teman sini mancing menggunakan jig ya. Dan ini jig yang cukup besar. Berapa gram Ciwati? 100 gram. Ini kita tes di kedalaman 80 dulu. Mana tahu ada sambaran. Kita tengok. Ini warga Tobelo ya, wanita yang hobi mancing. Luar biasa, Bu. Dulu beliau tiap hari mancing. Sekarang sudah hampir 2 tahun vakum. Selamat datang kembali ya Bu Wati ya. Oh, slide juga, double slide. Slide juga di sana tuh. Ikan apa itu? Bayi anaknya. Anak bayi. Itu yang besar tuh. Apa itu? Ruby. Ruby. Anakan Ruby. Ikan kedua. Oh, yang pertama Bang Goda dapat juga. Iya, iya. Padahal baru turun sekian 10 menit. Oh, ini pertama tuh. Wuih. Mamanya itu. Mantap. Ih, cakep sekali. Suno ya? Suno. Ini juga. Suno lagi. Mantap. Ikan pertama hasil jigging. First chick of the day. Ikan apa itu? Kalau ngomongin aktivitas seru di alam, pastinya mancing. Nah, ini tuh aktivitas yang wajib kamu coba. Perairan sekitar pulau itu masih alami banget, belum terjamah, jadi ekosistem lautnya tuh masih sangat alami. Dan artinya apa? Ikan di sini juga pasti melimpah. Kadang-kadang ya kita lempar umpan nggak lama, udah disambar oleh ikan. Dan inilah yang bikin deg-degan dan seru pastinya. Apalagi dengan air laut yang jernih, kita tuh bisa lihat langsung pergerakan ikan pas dari bawah. Dari ikan kecil sampai yang besar semuanya ada. Tergantung hoki juga pastinya ya. Kau jangan lempar ke aku ya ikannya ya. Ayo jangan sampai lepas. Kelahi kita kau sampai lepas. Ayo. Kenapa karang? Ayo. Jangan berhenti. Ini ikan kesekian saya capek lagi. Ini sombong. Sombong. Cepat Jan. Ayo Jan. Dan inilah hasil mancing kita hanya beberapa jam aja dan jujur tuh puas banget ya. Kita tidak boncos lagi saudara-saudara. Dan ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu ya. Melihat langsung bagaimana warga lokal ya yang ada di daerah Maluku Utara mencari ikan.
Apa nama Ciko nih? Soma. Coba. Soma. Menjaring ikan. Mana? Wow! Wow, keren! Woi, lumba-lumba. Woi, banyak. Ini dia proses awal sebelum kita mulai menjaring ikan. Begitu sampai ke spot yang udah terpilih, soma itu langsung disiapkan dan diturunkan perlahan ke laut. Semuanya dilakukan dengan teknik yang sudah biasa dipakai orang sini ya. Seru banget sih, melokal dengan rakyat di sini. Dan yang menarik adalah nelayan itu nggak cowok semua, tapi ibu-ibu juga jago berlaut. Jadi nggak sabar sih, aku penasaran nanti ikan bakal banyak atau enggak ya. Dan sambil menunggu, kita bakal singgah dulu ya ke sebuah pulau kecil yang dekat spot soma ini. Soma alias jaringnya udah diturunkan. Ternyata itu dibiarkan selama 2 jam. Sekarang baru jam 5.30 kita taruh somanya. Kata cicinya itu nanti jam 7, berarti malam baru pergi ngambil somanya. Oke, semua kru turun dulu. Sambil menunggu 2 jam baru nanti kita cari dia punya soma. Mamanya bilang biasanya kalau mereka nunggu si soma 2 jam, mereka sambil camping di pulau ini. Ini pasir timbul. Kau bayangkan seberapa bagus view-nya, gila sih ini. Orang-orang sih diberkati dengan view sebagus ini. Ini hanya buat nyari ikan, kau bayangkan enggak? Tiap hari healing. Cuman ya seperti biasa, kalau kelamaan tinggal sebuah tempat, bagi mereka ini hal yang biasa aja gitu, nothing special. Ya, mama-mama sudah membawa kayu. Wih, camping. Modal korek api saja sudah menyala. Yeay! Kobara, yeay! Yuhu! Dapat lagi lauk buat di pulau, wuhui. This is ikan tompel alias ketambak. Ya, itulah ikannya. Not bad kan? Aku tak pernah bayangkan ya bisa mancing dengan view sebagus ini. Sudah dimakan. Mantap. Langsung dimakan. Manis. Manis lah, masih hidup tadi. Lari. Aduh. Ayo kita ngangkat soma. Bergerak kembali ke kapal. Wuhui. Dan inilah momen yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah soma dibiarkan selama 2 jam, ikan-ikan perlahan sudah masuk dan terperangkap di dalam jaring. Teknik soma ini memang mengandalkan pergerakan alami ikan. Jadi nggak dikejar, tapi memang ditunggu aja sampai mereka nyangkut sendiri ke dalam jaringnya. Dan tinggal ditarik secara pelan-pelan, karena ya bisa aja soma tuh nyangkut di karang. Jadi ya kalau nyangkut ya bapak bakal turun ke bawah memastikan somanya nggak nyangkut. Dan untuk menyelam sih ini luar biasa sih. Bapaknya menyelam di malam hari hanya bermodal senter tanpa patah apapun. Ini sungguh sih, ini fisiknya luar biasa. Teknik soma ini itu sebenarnya sederhana, tapi tetap butuh kekompakan dan juga pengalaman. Dan bisa kamu lihat ikannya tuh banyak banget. I think I'm part of it.
Dan setelah selesai ngangkat jaring, alias Soma pun udah selesai, kita pun kembali bergerak ke Matty Cottage untuk beristirahat. Ini sungguh pengalaman yang nggak bakal kami lupakan. Setelah seharian explore Pulau Matty, kita kembali lagi ke Matty Cottage ya. Bersih-bersih, mandi, dan kita bersiap buat dinner. Malam di situ vibes-nya beda banget. Tenang, romantis, dan kayak ada suara air laut yang pelan-pelan menemani. Dinnernya tuh disajikan tepat di pinggir laut, ditemani dengan cahaya lilin yang hangat, dan suasana tuh kayak intimate banget gitu loh. Soal rasa ya, jujur, ini tuh bukan cuma enak doang, tapi terasa banget freshnya. Setiap suapan tuh ringan, nikmat, dan cocok banget dinikmati setelah kita beraktivitas cukup padat seharian. Sambil makan, ditemani dengan angin alam, pemandangan laut yang gelap dan juga tenang, rasa tuh kayak bikin momen tuh begitu spesial. Dan tak terasa ya, akhir sudah kita punya episode kali ini di Pulau Matty, tepatnya di Matty Cottage. Ini adalah momen-momen yang sangat-sangat menyenangkan dan aku bakal kangen banget ke Matty, Beb ya. Iya. Terutama untuk Mas Adi ya, yang beliau udah bantu kita selama di Pulau Matty ini ekspor semua. Thank you Bang Adi. Sangat ramah, sangat menyenangkan. Yang aku suka dari sini adalah makanannya itu bervariasi ya. Iya, dan enak-enak banget lagi. Ini Pokoknya kalian wajib nginep di Matty. Iya, jadi udah full board, lu udah dapat kamar, udah dapat makanan, banyak hal yang bisa kerjakan dan sangat-sangat menyenangkan. So, thank you buat kalian nonton dari awal sampai sekarang. Dan seperti biasa, Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Masih nonton ya? buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Iya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. Now I'm up against the wall.